Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan mengerjakan modul 492 Integrate a REST-API in Python Application. Nah, di sini ada beberapa part yang akan kita kerjakan. Tapi sebelum itu, sebenarnya dalam penugasan lab ini, itu kita akan membuat sebuah aplikasi Python di Visual Studio Code di dalam VM DevNet-nya. Nah, di sini kita berinteraksi dengan Grasshopper Direction API yang tujuannya adalah untuk mendapatkan data atau rute dari satu lokasi ke lokasi lainnya, akan memproses data tersebut dan akan menampilkan dalam format yang mudah untuk dibaca. Nah, di sini ada dua bagian yang mungkin akan kita lakukan. Yang pertama itu ada terkait dengan geocoding API, yaitu untuk mengubah nama lokasi menjadi koordinat dalam geografis. Kemudian ada routing API untuk menghitung rute, jarak maupun durasi dalam perjalanan antara satu titik ke titik lainnya. Gitu. Nah, di sini di part pertama, ini ada beberapa part yang akan kita kerjakan. Di part pertama ini kita terkait dengan peluncuran VM-nya sudah ya. Kemudian yang part kedua ini hanya mendemonstrasikan aplikasi dari Grasshopper Direction-nya aja. Jadi kayak gimana demonstrasi ini memberikan terkait dengan gambaran tentang apa yang akan kita buat gitu kan. Nah, di sini kita diberikan arahan, pandangan gimana aplikasi ini bekerja. Di sini aplikasinya meminta pengguna untuk memasukkan titik awal tujuan ya. Titik awal tujuan dan jenis aplikasinya, kemudian nanti akan memanggil API dari Grasshopper-nya di balik. Terus di sini nanti hasilnya, outputnya dia nampilin detailnya seperti kayak jarak total, durasinya gitu kan, petunjuk langkah demi langkahnya. Kita lihat juga URL API-nya nanti dari Greek coding-nya atau dari routing yang memang digunakan gitu. Nah, di sini ini part yang pertama ya. Part yang ketiga tapi langkah intinya. Nah, di sini kita disuruh untuk verifikasi, kita daftar, kemudian nanti kita lihat API key-nya. API key ini untuk autentikasi. Jadi nanti kita itu nggak bisa gitu aja untuk ngirim perintah API ke mereka. Jadi kita harus punya API key-nya, kuncinya. Jadi itu berfungsi sebagai identifikasi kita sebagai pengguna. Seperti itu. Ini kita kunjungi dulu. Oke, ini sudah login ya. Pada bagian ini kita bisa melihat ya, bahwasannya di sini ada daftar verifikasi yang sudah kita lakukan tadi. Nah, pada bagian ini kita bisa lihat pada bagian API key, dan di sini sudah saya buat dan kita sudah ada API key-nya. Nah, kemudian lanjut bagian part keempat, building Grasshopper. Pada bagian 4 di sini kita disuruh untuk membuat aplikasi geocoding Grasshopper. Jadi di sini kita akan membuat
script Python untuk permintaan URL ke Grasshopper Coding API. Kemudian nanti kita akan nguji API-nya gitu. Nah, kemudian di sini di langkah pertama ya, di step pertama kita buka dulu. Kita mau pakai web apa? IG. Oke, pada bagian ini karena memang isinya belum ada, jadi tidak ada outputnya ya ketika kita ngerunning. SLB ada nggak webnya? Nah, di sini kan tadi kita udah ngejalanin script Python ya. Jadi scriptnya memang kosong, jadi hanya berisi pernyataan import, jadi outputnya memang nggak nunjukin apa-apa. Kemudian bagian langkah ketiga di sini ada terkait dengan membuat URL untuk permintaan ke Grasshopper Encoding API. Jadi pertama kita buat perintah dulu di sini API untuk bangun URL yang digunakan. Kemudian nanti kita panggil seperti itu. Di sini kita pakai. Nah, di sini ada perintah ganti dengan kunci API Grasshopper Anda. Berarti Grasshopper yang kita buat tadi. Nah, kemudian di bagian B di sini kita disuruh combine, menggabungkan 3 variabel yaitu ada gcoding URL, log1 dan key untuk konfigurasi URL yang diminta untuk menggunakan metode si URL flip ya, untuk memformat nilai alamat dengan benar. Fungsinya untuk membangun bagian parameter dari URL untuk mengkonfirmasi terkait dengan karakternya gitu. Nah, di sini kita suruh untuk menggabungkan Oke, selanjutnya pada bagian yang
Di sini kan kita menggabungkan URL ya. Menggabungkan, terus jangan lupa untuk bagian ini kita ganti dengan API key kita. Menggabungkan URL. Nah, kemudian di sini kita akan membuat terkait dengan variabel JSON data untuk menampung representasinya, direktonerinya, terus JSON-nya di sini metodenya get, modulnya request get, melakukan panggilan API ke Grasshopper, kemudian menyatakan print seperti ini. Nah, ini ada finalnya. Finalnya kita coba. Oke, kemudian setelah itu kita simpan dan kita jalankan. Oke, hasilnya seperti ini ya. Bagian his point 38. Jadi menjalankan script yang sudah kita lakukan, ini melakukan pemanggilan API. Pemanggilan API ke Grasshopper-nya. Jika berhasil, kita lihat output JSON-nya. Jadi ini sebenarnya outputnya JSON-nya JSON mentahan ya, yang memang dikembalikan oleh si API. Nah, untuk memvalidasi permintaan API-nya berhasil atau enggak, format URL-nya sesuai dengan yang di sini. Nah, kemudian di sini kita akan mencetak ngeprint untuk URL dan memeriksa status permintaan JSON-nya. Nah, kita kan udah tahu nih bahwa permintaan JSON-nya berfungsi. Nah, kita tambahkan yang lebih banyak fungsionalnya. Oke, kemudian di bagian kelima di sini ini ada perintah untuk ngecek URL ya. Jadi kita akan memeriksa status JSON-nya. Kita tahu untuk nambahin fungsional di aplikasi. Nah, di sini kita disuruh untuk buat file baru JSON 2. Tadi kan JSON 1 ya, sekarang JSON 2. Nah, sebenarnya ini di akhir itu nanti ada fullnya, final kodenya. Cuman kita bahas dulu. Nah, di sini pada bagian 6 itu dia nampilin data JSON-nya. Kalau bagian 6. Nah, nampilin URL-nya pakai bidang alamat browser requirement-nya. Nanti hasilnya akan hasil sesuai dengan kebutuhan yang memang kita koordinasi nanti. Sesuai dengan garis lintang dan garis bujurnya. Nah, terus pada bagian step ke-7 di sini kan bangun fungsional terkait dengan geocodingnya ya. Jadi kita telah membuat URL untuk meminta garisnya. Nah, di sini kita menggunakan kembali kode yang sama untuk lokasi keduanya. Kode yang sama untuk lokasi keduanya. Contohnya kayak gini. Kemudian di sini menggunakan parameter sebagai masukkan lokasi. Di sini kita hapus kemudian pernyataan pada bagian geocoding URL karena ini menjadi bagian dari fungsi geocoding. Salin, di sini suruh salin bagian ini. Fungsinya diganti ya pernyataannya. Oke. Di sini baru finalnya. Copy. Di sini kita buat file baru.
Pan, web apa itu pan? Web apa ini? Ada pemerintah. Ohio. Rusia lah. Armenia. Di Pentex. Oke, ini hasilnya ya. Kemudian pada langkah 10 ini kita nambahin untuk masuk pengguna ke dalam lokasi awal dan tujuannya. Kita menggunakan di sini simpan script baru ya. Script JS3. Kemudian hapus variabel log1 dan log2, tulis ulang log1 dan log2 dengan struktur seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini perulangan while di sini berarti dia fungsinya untuk meminta masukan pengguna untuk lokasi awal dan juga tujuan. Gitu. Di sini kan ada while true lognya. Kemudian di sini ada ininya enggak? Step 11. Ini menguji aja ya, menguji terkait dengan fungsional masukan penggunanya. Setelah kita simpan nanti, kita perbaiki kodenya. Nanti kita akan mendapatkan kesalahan keyword ID interrupt. Seperti yang ditunjukkan pada output di sini. Coba ya. Di sini kita Oke, nah nanti kan ada kesalahan. Coba kita buat dulu aja ya. Sini kita buat
Nah, di sini kita diminta untuk start location ya. Start location, kita isi start locationnya adalah ini. Oke, tadi terjadi kesalahan. Kemudian di sini kan sudah saya tambahkan ya. Kita coba running. Start locationnya kita tambah. Dan untuk destinationnya di sini Baltimore Maryland. Oke, hasilnya seperti ini ya. Jadi, ketika kita running, kita akan memasukkan pengguna dengan promptnya start location kan. Setelah memasukkan lokasi, script nanti akan memanggil fungsi geocodingnya dan menampilkan hasilnya. Nah, ini terus berulang. Dia akan meminta lokasi awal dan tujuan sampai Anda atau sampai kita mengakhiri dengan Ctrl C. Jadi dia akan berulang terus seperti itu. Nah, di sini kan sesuai dengan arahannya di sini start locationnya ya. Masukkan, kemudian destinationnya adalah Baltimore, Maryland, seperti itu. Oke, next. Ini kita download aja ya. Oke, kemudian selanjutnya tadi kita sampai step Oke. Kemudian selanjutnya di sini. Di bagian ke-12 ini kita menambahkan fungsional. Seperti alih-alih kita memaksa aplikasi untuk berhenti dengan interupsi keyword. Jadi kita menambahkan kemampuan bagi pengguna untuk memasukkan Q. Q itu quit ya. Quit sebagai kata kunci untuk menghentikan aplikasi. Nah, kemudian di sini coba kita masukkan ya. Di sini kita ganti
copy. Kemudian di sini kita jalankan ya. Nah, di sini menguji fungsionalitasnya. Nanti di sini kita menguji lokasi breaknya ya. Kita tambahkan dengan menggunakan queue atau quit, ya kan. Jadi from start location atau destination from nanti dia akan keluar berulang while dan juga akan berhenti secara tanpa proses adanya kesalahan. Jadi kita nanti menggunakan penanganan masukan yang sudah ada contohnya di sini nih. Coba ya kita jalankan. Oke, ada kesalahan nih di bagian. Oh, oke. Ini harusnya nggak di sini. Di sini kita bisa Q, enter. Oke, dia bakal keluar ya. Kemudian kita coba lagi. Quit. Enter. Oke. Sudah, kemudian coba kita jalankan lagi, kita isi dengan oke, destinasinya kita coba di sini perintahnya Q ya. Q. Oke, dia keluar. Dan coba pakai quit ya. Kita coba lagi. Oh, salah. Salah. Bagian sininya kita quit. Oke, berhasil ya. Nah, kemudian di sini ada menangani kesalahan dalam fungsi geocoding. Di sini kita suruh buat lagi untuk bagian step 14 ya. Nah, di sini start location.
Nanti kan muncul. Kan biasa dia tanya dulu. Nah, jika yang bagian terakhir ini, di sini kan dia untuk nampilin kesalahan ya, keywordnya ya, key errornya. Jadi dengan operasi N yang udah dikasih tahu di sini. Nah, di sini kedua kondisinya JSON-nya posisinya 200 dan harus benar pernyataan menjadi yang dicontoh di sini. Nah, di sini kan contohnya adalah 0, tetapi JSON statusnya adalah 200 kan ya kalau di contoh sini. Jadi pernyataan ini adalah salah, tapi tidak ada pesan kesalahan yang dikembalikan dari permintaan API-nya. Jadi JSON datanya itu message-nya itu tidak valid gitu. Nah, posisinya di sini perlu untuk kita tambahkan seperti itu. Oke, lanjut ya. Kita lanjut pada bagian kelima. Part kelima di sini tahapannya ini membangun terkait dengan aplikasi peruteran dari Grasshopper. Jadi pada bagian sebelumnya kan kita telah membuat aplikasi yang menerima masukan dari pengguna kan, terus mengembalikan informasi terkait dengan input dan output dari titik awal dan titik akhirnya kan, kota asal, lokasi awal, dan lokasi tujuannya itu. Nah, pada bagian ini kita akan menyelesaikan aplikasi untuk menyediakan informasi peruteran antar lokasi awal dan juga akhir. Jadi kita akan memberikan informasi mengenai total jarak tempuh dari durasi perjalanannya, seperti itu. Nah, di bagian pertama di sini kita akan membangun Grasshopper Routing API. Jadi nanti kita buat filenya version JSON 5, kan tadi sampai 4.5, pernyataan print dan ORing dan def itu dapat kita hapus nanti ya, karena kita telah memverifikasi status nilainya itu kosong, garis bujurnya kosong, terus nanti dikembalikan ke bagian G-codingnya. Nah, fungsi dari G-coding di sini dia akan mengembalikan 3 nilai, yaitu JSON status, terus lagi ada terkait dengan long id dan juga latitude. Jadi kalau misalkan bagian JSON status di sini kita tambahin pertanyaan di posisinya, kalau kita lihat ini kan jadi kita tambahin print di sini dengan pembatas pernyataan if untuk memeriksa apakah fungsi geocodingnya mengembalikan status yang berhasil untuk kedua lokasi atau tidak, seperti itu. Oke.
Oke, pada bagian ini kan di sini root API URL-nya ya, dan ada terkait dengan beberapa hal. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat hasilnya sudah sesuai. Jadi, penjalanan script dari parse.json 5.py verifikasinya kan di sini kita ya. Dia akan perbaikan pada kode ini sebenarnya mendapatkan output yang mirip dengan di sini. Nah, teksnya di sini menyoroti informasi beberapa hal terkait dengan routing API. Nah, outputnya di sini kan dia memberikan URL codingnya kan dari kedua lokasi gitu. Jika statusnya berhasil, maka statusnya 200 seperti yang ada di sini. Seperti itu. Dan URL peruteran itu adalah ini. Seperti itu. Ini memvalidasi bahwa aplikasi sekarang tuh di proses yang sekarang ini itu mendapatkan data koordinat dan juga menggunakan untuk membuat permintaan pada API peruteran seperti itu. Nah, kemudian di langkah pada bagian kedua di sini, nah di sini kan kita menampilkan informasi terkait dengan ringkasan trafficnya, masuk durasi dan juga jaraknya. Dan di sini kita disuruh untuk copy paste. Nah, di sini peruteran di bidang pada browser. Jadi nanti hasilnya di sini ada 3 ya, ada 3 hits, info dan path gitu. Perluas path jika perlu dan selidiki data. Informasi yang disoroti di bawah ini memberikan durasi total dan jarak tempuh. Penjelasannya di sini secara manual kita akan memeriksa struktur data JSON yang dikembalikan oleh API peruteran, menemukan daftar informasi jarak dan juga durasi total berdasarkan di dalam kasus path. Nah, di sini ada pernyataan if ya, ada pernyataan if. Jadi kalau pernyataan if ini berikut ini terkait dengan pengujian status respon untuk API peruteran. Jadi ketika ada status respon kembali seperti 200 di sini kan, 200 untuk router API, maka variabel path data ini akan menyimpan data JSON yang dikembalikan dari router API. Beberapa pernyataan misalkan kayak print kan. Ini ditambahkan untuk menampilkan lokasi dari menampilkan lokasi dari awal ke tujuan seperti itu. Nah, kata kunci time di sini ya, ada time, ada waktu, dan distance untuk perjalanan sebagai string, jadi pernyataan tambahan aja sih, juga sebagai cakupan pernyataan print untuk nambahin garis gitu. Nah, di sini ada outputnya ya, outputnya nanti akan seperti ini. Oke. Nah, outputnya nanti akan seperti ini. Oke, kita coba dulu ya. Oke, ini hasilnya ya. Ini distance traveled dan trip durasinya 636631. Oke, gak jauh beda. Nah, sorry. Jadi kalau kita lihat pada bagian ini, kan kita di sini nguji script dengan tambahan baru ya, terkait dengan penguraian data JSON yang kita identifikasikan kan, termasuk dari jarak tempuh dalam meter dan durasi perjalanan dalam milidetik, ya kan? Dan hasilnya sama, sudah kita terapkan dari respon API-nya berhasil. Nah, secara default di sini, selanjutnya yang bagian E, secara default, bagian grabhopper di sini menggunakan sistem metrik dan menampilkan jarak dari 1 meter. Tidak ada parameter permintaan prosesnya untuk dalam mengubah data ke sistem imperal. Nah, oleh karena itu,
Jadi dia tidak perlu parameter permintaan untuk mengubah data dari sistem informal. Oleh karena itu, kita bisa ngubah dia untuk nampilin nilai imperalnya dan juga mengkonversinya. Jadi kita buat dua variabel. Nah, di sini dua variabel itu ada miles dan kilometer km. Seperti itu. Ini ya. Nah, kemudian bagian F di sini itu maksudnya ganti nama ya, ganti pernyataan print distance traveled. Seperti yang ditunjukkan di sini, dia nampilin jarak dalam kedua sisi. Pengukuran menggunakan variabel miles dan kilometer. Oke, kemudian ini grasshopper-nya melaporkan waktu yang perlu. Jadi dia tuh mengkondisikan waktu berdasarkan milidetik. Jadi kita tambahkan baris kode untuk menghitung durasi perjalanan sebelum blok pernyataan pada bagian print. Sini. Jadi kita tambahin ya di sini nanti. Ini kita tambahin konveksi waktu. Oke, step ketiga outputnya seperti ini ya. Oke, di sini kalau kita lihat hasilnya ya. Hasilnya kan di sini. Jadi pada bagian ini ketika kita sudah menjalankan scriptnya untuk bagian 5, dia kan verifikasi nih. Nah, perbaikan yang kita lakukan pada tadi itu memastikan kita memiliki output yang mirip seperti pada lab. Nah, di sini kita melakukan uji coba untuk memuat atau memastikan semua perubahan yang kita buat itu berfungsi. Nah, pada kali ini outputnya adalah, perbaikannya adalah menampilkan jarak dalam mil dan juga kilometer. Seperti itu. Serta ada juga terkait dengan durasi perjalanan dari format jam, menit, dan juga detik. Jadi di sini 51 menit, 52 detik. Gitu. Oke. Selanjutnya ya, next. Bagian keempat. Masih banyak yang akan kita kerjakan ya. Bagian keempat. Pada step keempat, di sini memeriksa daftar instruksi dalam format data JSON. Nah, di sini kita akan menampilkan petunjuk langkah demi langkah. Di sini dilihat dari lokasi awal ke lokasi tujuan. Dalam daftar pet, di sini kan mencakup satu kesatuan ya. Jadi di sini pada bagian instruktur instruction kita menggunakan lokasi yang berbeda di sini. Di sini tanda minus, tanda plus. Sebentar, kita belum nyambung ya apa ini. Mungkin yang dimaksud gini ya. Dari JSON ini kita akan mengidentifikasikan daftar dari instruction yang berisi detail langkah demi langkah untuk rute. Jadi ini langkah demi langkah untuk route.
Setiap item dalam daftar ini adalah kunci setiap teksnya, petunjuk arahnya, distance-nya, jarak untuk langkah tersebut ya. Jadi kita di sini daftar, oh ini saling berkaitan ya. Oke. Di bagian 6 ya, di langkah kelima di sini ada perulangan for, mengulang data, JSON. Nah, kalau tadi kita udah proses untuk menampilkan nilai kunci teks di sini tadi, di sini kita melakukan dengan membuat perulangan for untuk mengulang daftar dari si bagian ini. Jadi di sini kita akan buat bagian ke-6 ya, nanti kita rename aja. Kita tambahkan for loop, membuat dua variabel, mencetak teks, mengkonversi meter menjadi mil, dan memformat mil ke kilometer untuk mencetak hanya dua tempat desimal untuk fungsi ini. Contohnya seperti ini. Kalau bagian 6 di sini dia menguji iterasi JSON. Script pada bagian ke-6 nanti kita akan verifikasi perbaikan. Di sini akan outputnya, hasilnya nanti akan prosesnya seperti ini. Kita coba ya. Oke, di sini kita lihat hasilnya. Oke, jadi pada bagian ini kita telah berhasil ya untuk validasi perulangan for. Pada bagian perulangan for di sini kita berhasil dalam menguraikan data instruksi. Nah, output yang kita lihat di sini dia menyertakan daftar petunjuk arah langkah demi langkah. Jadi memastikan dengan jaraknya sendiri dalam kilometer km dan mil itu diambil secara langsung dari respon API-nya. Seperti itu. Oke, kemudian pada bagian step 7. Di sini kalau kita lihat pada bagian 7
kita nambahin fitur yang memberitahu pengguna bahwa Grabhopper-nya tidak dapat menyediakan rute antar dua lokasi. Sini. Nah, di sini kita prosesnya, jadi kita simulasinya di sini minta permintaan router API yang gagal. Kita salahkan tanpa pemberitahuan pengguna, terus kita lihat nih nilainya di aplikasi kita. Serupa enggak gitu kan? Coba ya kita jalanin, terus kita klik, kita tulis Beijing. Oke, ini ya hasilnya. Nah, di sini kita lihat bahwa prosesnya, jadi kita kan sengaja memasukkan kesalahannya. Dan kesalahan di sini adalah bad request dari API peruterannya yang nunjukin bahwa routernya itu tidak ditemukan. Outputnya di sini memberikan penjelasan kepada pengguna tentang apa yang salah. Di sini kita disuruh masukkan untuk start key location yang baru. Nah, di sini kemudian pada bagian ke-8 akan kita tambahkan. Di sini prosesnya di 8 ini menambahkan lebih banyak mode transport. Dalam akses gratis ke Grabhopper, kita memiliki beberapa mode transport berbeda. Nah, pertama di sini kita ubah ya ke bagian 7. Kemudian menambahkan baris kode while true di sini mengizinkan pengguna untuk memilih mode transport yang tersedia pada Grabhopper ketika pengguna itu memasukkan metode yang terdaftar. Metode di sini tersebut ditetapkan ke variabel ini, kemudian if not match it's found. Jika tidak ada kecocokan yang ditemukan, maka car ditetapkan. Oke. Sini. Oke, ini percobaan ya, percobaan. Jadi di sini kita membuat antarmuka pengguna ya, meminta pengguna untuk memilih mode transportasi menggunakan daftar profil berdasarkan if, elif, else. Seperti itu. Oke, nanti hasilnya akan seperti ini ya.
Ya, jadi secara keseluruhan dari penugasan lab terkait dengan API dari Grasshopper ini kita memberikan petunjuk secara real time ya. Dari yang kita kerjakan pada bagian satu tadi kan menyiapkan terkait dengan virtualnya, membangun fungsional geocodingnya, terus juga membangun fungsional routingnya. Dan akhirnya kita mengubah terkait dengan semua fitur menjadi satu aplikasi yang berfungsi penuh untuk pengujian secara penyeluruhan. Nah, pada tahap terakhir di sini kan outputnya ini menjalankan script Postjson 7 ya, yang dimana hasil dari semua fungsional yang telah Anda bangun, yang prosesnya di sini dibangun itu berdasarkan apa yang ingin kita atau kalian yang mengikuti tutorial ini, kita sama-sama itu digabungkan menjadi satu pengalaman. Nah, dalam proses pemilihan mode transport, untuk teman-teman yang mengikuti pada step by step ini, jadi nanti kita akan, yang pertama kan pastinya akan muncul ya tadi itu terkait dengan permintaan memilih mode transport. Mode transportnya apa di sini? Car, bike, food, gitu kan. Nah, tujuannya apa? Tujuan ini menunjukkan bahwasannya aplikasi ini bersifat interaktif. Pengguna diberikan pilihan mode transport yang memang didukung oleh dari Grasshopper-nya. Inputannya bike, car, dan lain sebagainya. Dan ada permintaan lokasi dari hasil di geocodingnya. Jadi setelah memilih terkait dengan kendaraan, aplikasi awal di sini akan bertujuan untuk sebentar. Di sini dia akan mengambil semua masukan dari pengguna baris geocoding API URL-nya. Jadi dia nunjukin bahwa script di sini telah menggunakan URL yang memang benar. Detail peruturannya juga terlihat ya terkait dengan ringkasan perjalanannya ya. Di sini ada posisinya, nah distance traveled-nya kelihatan di sini. Di sini nunjukin bahwasannya permintaan API-nya berhasil 200, routing API URL juga nunjukin baris distance travel dan trip durasinya juga penguraian data JSON-nya dikembalikan oleh API dengan baik. Dan petunjuk arah pada bagian langkah demi langkah di sini kan ini banyak banget ya. Petunjuk arah di sini dia nunjukin maksudnya adalah jadi output dari perulangan for
yang kita buat sebelumnya itu berhasil mengintegrasikan melalui daftar instruksi dalam format JSON pastinya kan. Jadi setiap baris dia di sini mencetak satu langkah demi langkah dari petunjuk arah lengkap dengan jarak dan semua segmen routernya gitu. Jadi ini mengubah data mentah API menjadi panduan yang praktis dan mudah digunakan oleh pengguna gitu. Dan tadi ada penanganan kesalahan. Penanganan kesalahan itu ada di bagian Beijing, Cina. Di sini sebentar. Nah ini ada bagian Beijing, Cina di sini. Nah di sini outputnya nunjukin bahwasanya aplikasi berinteraksi dengan router yang tidak ditemukan. Nah, maksudnya di sini ketika kita mencoba mencari router antar lokasi yang sangat jauh seperti Beijing, dan di sini Grasshopper-nya tidak dapat menemukan router yang valid. Jadi dia mengembalikan kode 400 bit request gitu. Lokasi penanganan kesalahannya yang kita tambahkan mendeteksi status pencegahan pesan kesalahan juga. Tuh. Jadi secara keseluruhan penanganan inputnya di sini juga ada penanganan input kosong ya. Tadi jadi kalau untuk penanganan input kosong dia nunjukin penanganan kesalahan yang lebih baik aja sih gitu. Jika pengguna menekan enter kayak tadi kan yang terakhir kayaknya kalau salah. Yang terakhir. Nah ini. Itu tanpa masukkan metode kendaraan kan. Jadi aplikasi otomatis akan menetapkan ID car. Seperti itu. Secara otomatis. Jika pengguna memasukkan lokasinya dan lain sebagainya. Yang secara keseluruhan output daripada bagian terakhir yang 7 ini adalah bukti bahwa kita berhasil membuat aplikasi yang memang lengkap dan juga terjalankan dengan terstruktur pada lab ini. Seperti itu. Mungkin sekian pada penugasan lab ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.